Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai memperbaiki kompetensi, jenis dan kategori kompetensi. Menurut Riley Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik atau dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul dalam pekerjaan di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong, pada tahun 1994, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale, pada tahun 2003, kompetensi merupakan gambaran dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu, menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu, menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, menyatakan kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya, komponen kompetensi. Ada 5 komponen kompetensi, yaitu motif. Selanjutnya, komponen kompetensi ada 5 komponen, yaitu motif, self-concept, skill, traits, dan knowledge. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan atau mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Self-concept itu menyangkut sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Lalu trait itu merupakan karakteristik dan respon konsisten terhadap berbagai suatu atau informasi. Dan knowledge adalah suatu pengetahuan atau informasi dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai diri. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Dan pengalaman juga merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik personal juga turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi seseorang juga merupakan aspek yang berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Isu emosional atau hambatan dan blok emosional ini sering membatasi penguasaan kompetensi dan kapasitas intelektual seorang. Ini akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, mudah diperbaiki. Itu ketika bisa mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian, teknis, orientasi pelayanan, dan pengelolaan kinerja. Lalu ketika agak sulit diperbaiki, itu ketika orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Lalu tingkatan yang sulit diperbaiki seperti inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan, tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk
untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Ini menurut Boyatzis pada tahun 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejumlah perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak didasari. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan atau bantuan orang lain, dan keterampilan perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan sikap yang dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yaitu yang pertama, menetapkan kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, lalu menganalisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahapan untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria, yaitu menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, itu mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga, yaitu metode pengumpulan data yang bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu BI, panel ahli, survei, database model kompetensi, atau sistem analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Nah, pada tahapan ini data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, yaitu validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam bentuk kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan yang terakhir, yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi di tahapan 5 sebelumnya, maka model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahapan mendefinisikan model kompetensi. Ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang untuk sampel kinerja. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain yang diperlukan. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi. Selanjutnya, dimensi kompetensi. Beberapa ahli berbagai kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti menurut Boyatzis dalam Williams 2002, ada kemampuan manajemen tindakan dengan dimensi efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibel. Kemampuan manajemen orang, dimensinya yaitu 4. Empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Lalu, kemampuan logika analis yang memiliki dimensi menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kualitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis.
Selanjutnya ini menurut Dulewitz dalam Armstrong pada tahun 1995. Yang pertama itu klaster kemampuan intelektual yang memiliki dimensi perspektif strategis, analisis dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. Selanjutnya ada kemampuan interpersonal dengan dimensi mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal dan komunikasi lisan. Selanjutnya ada kemampuan adaptabilitas dengan dimensi adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi dan kepekaan bisnis. Selanjutnya ini menurut Soder dalam William pada tahun 2002 ada 3 kompetensi, yaitu kognitif yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Lalu ada direksional dengan dimensi dampak, percaya diri, dan prestasi. Lalu ada motivasional, pengembangan, dan berprestasi. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada tabel pembagian kompetensi dalam gugus atau klaster. Yang pertama itu manajemen tindakan dan tujuan dengan kompetensi, perhatian dan dampak, diagnosis penggunaan konsep, dan orientasi efisiensi. Lalu ada klaster kepemimpinan dengan kompetensi proaktif, konseptualis, keyakinan diri, dan menggunakan presentasi lisan. Lalu ada klaster manajemen SDM atau sumber daya dengan kompetensi proses manajemen kelompok, itu keahlian, lalu menggunakan kekuatan atau daya sosialisasi. Ada juga klaster mengarahkan bawahan, lalu klaster yang berfokus pada orang lain seperti keahlian persepsi objektif, kontrol diri dan adaptasi. Ada juga klaster pengetahuan terspesialisasi. Ini bersumber dari Riley Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993. Lalu di sini ada tabel pembagian kompetensi menurut BKN, Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2023 ada 2, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Contoh kompetensi dalam SKJ. Ini menurut lembaga administrasi ada 3 contoh. Yang pertama kompetensi umum yang terdapat 4 kompetensi, yaitu integritas, pembelajaran berkelanjutan, fokus pada stakeholder, dan berorientasi pada kualitas. Ada juga kompetensi kepemimpinan, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat atau struktural eselon 1 sampai dengan 4 agar mampu memimpin secara efektif. Lalu ada juga kompetensi bidang teknis. Nah, kompetensi ini harus dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perbaikan kompetensi. Semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan referensi bacaan mengenai pembelajaran kompetensi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, see you.